Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari JGP Angkatan 11 Kabupaten Magelang akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi untuk akademi. Selamat menyaksikan. Selamat siang Pak. Selamat siang. Ya, gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Pak An hari ini akan melaksanakan coaching ya? Iya. Apakah sudah siap Pak? Siap. Baik. Jadi untuk menambah kesiapannya Bapak, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan rubrik penilaian yang akan saya lihat dalam pengamatan nanti Pak An. Ya? Iya. Ya. Jadi dalam rubrik penilaian nanti Pak An harus menyampaikan dengan prinsip-prinsip kemitraan, kemudian ada proses kreatif dan juga menggali potensi dari coaching. Apakah bisa dipahami dari hal itu Pak? Bisa. Baik. Dan Bapak juga harus menghadirkan penuh, kemudian ada mendengarkan secara aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian ada alur rasa, itu sebagai kompetensi Bapak nanti. Itu harus disampaikan dalam proses tersebut. Bapak, apakah bisa saya mengajukan beberapa pertanyaan? Bisa ya. Baik. Nanti dalam proses coaching, kompetensi coaching apa yang akan Bapak kembangkan? Kompetensi yang akan saya kembangkan pada proses coaching nanti mungkin ada dua Ibu. Yang pertama yaitu tentang mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang kedua mendengarkan secara penuh. Baik ya. Bagus sekali Bapak, karena hal itu memang penting sekali dalam proses coachingnya Bapak ya. Baik. Kalau untuk kompetensi yang spesifik Bapak, apa yang ingin Bapak sampaikan di dalam coaching nanti? Kompetensi yang lebih spesifik mungkin saya akan lebih ke mendengarkan secara aktif. Baik, bagus sekali Pak Han, karena ketika mendengarkan secara aktif, coach pastinya akan merasa nyaman, kemudian nanti juga akan menghadirkan ide-ide bagus, kata-kata pemantik untuk coach bisa memenuhi kebutuhannya, yaitu permasalahan yang bisa selesai, gitu ya Pak An ya. Bagus sekali Pak. Dan apa kira-kira indikator keberhasilannya Bapak? Indikator keberhasilannya itu ketika saya berhasil menggunakan alur tirta dengan benar. Bagus sekali Bapak. Baik, saya kira Pak An sudah cukup paham ya. Jadi selamat untuk melaksanakan coaching, semoga berhasil dengan baik Bapak. Baik, terima kasih Ibu. Ya, sekian dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Sementara belum. Baik. Selamat Bapak, silakan. Iya, siap. Selamat siang Bu Indri. Selamat siang Pak An. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah secara umum sih baik ya, sehat. Tapi memang ada hal yang cukup mengganggu dari saya sih. Secara umum baik, kemudian ada hal yang mengganggu itu kira-kira apa yang mengganggu itu Bu Indri? Ya, gini loh Pak An. Ya, jadi saya makanya pengen ngobrol dengan Pak Anu terkait hal ini Pak. Jadi saya tuh melihat kalau beberapa waktu ini gitu ya, itu kok dari Bapak Ibu guru ini ketika melihat murid-murid yang mengalami keterlambatan atau mereka ada mengalami masalah gitu, lebih cenderung reaksinya itu langsung marah gitu loh Pak ya. Jadi saya melihatnya itu jadi merasa apa ya, kok kurang ya. Jadi kayak saya sebagai guru BK ini loh Pak, itu melihatnya itu kok seperti itu gitu ya. Itu yang cukup mengganggu saya Pak. Tadi disebutkan Bapak Ibu guru langsung marah ketika ada anak yang seperti itu yang dimaksud Ibu Indri itu mungkin rekan sejawatnya Ibu Indri gitu. Iya, Seperti iya. itu. Kemudian saya akan tanyakan itu kira-kira penyebabnya itu apa ya kok Bapak Ibu guru atau rekan sejawatnya Ibu Indri itu bisa seperti itu dengan muridnya sendiri? Iya. Mungkin sih kalau saya lihat ya, karena dari beberapa permasalahan yang ada yang dialami oleh murid ya, contohnya misalkan ada murid yang terlambat gitu ya, itu cara menegur beliau itu langsung yang kok terlambat
lagi, kok kemarin sudah terlambat, sekarang terlambat lagi gitu ya. Ya mungkin ini saya pikir kenapa bisa sampai seperti itu karena mungkin ya ini karena beliau belum bisa menerima apa ya alasan dari anak-anak itu ya, karena kan mungkin kalau menurut kami kan ketika anak terlambat otomatis kan pasti ada alasannya nih Iya, ya, betul apa entah apa yang mereka alami di rumah gitu ya, kemudian terbawa ke sekolahan. Jadi mereka, menurut saya sih, mereka untuk sudah berangkat ke sekolah saja itu sudah satu hal yang luar biasa yang perlu kita apresiasi nih ya. Tapi kalau tidak terapresiasi dengan beliau-beliau itu, menurut saya mungkin karena mereka kurang bisa menerima aja sih ya, memahami apa sih alasan dari anak-anak tersebut. Iya, betul sekali Bu Indri. Kita sebagai guru itu memang seharusnya mendengarkan kalau murid ada masalah, mungkin kita mendengarkan sebabnya ada masalah itu apa. Iya. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan lagi kepada Bu Indri, kondisi yang ideal atau kondisi yang seharusnya terjadi di sekolah Ibu Indri itu bagaimana? Bapak Ibu gurunya itu bagaimana yang seharusnya? Iya. Saya berharap sih kalau Bapak Ibu guru itu dengan anak-anak itu lebih apa ya, lebih manis lah kalau misalkan mereka itu melakukan teguran gitu ya. Entah ini bukan hanya sekedar untuk anak-anak yang terlambat saja tentunya ya, tapi anak-anak yang mungkin tidak mengerjakan PR, kemudian bukunya ketinggalan, kemudian ada anak yang barangnya misalkan jam olahraga tetapi mereka tidak membawa kaos olahraga, tapi mereka hanya memakai baju seragam saja misalkan gitu ya. Nah itu mungkin mereka bisa memperlakukan anak-anak ini dengan lebih humanis lagi dalam hal apa ya, tegurannya gitu ya. Terus kemudian saya juga berharap dari Bapak Ibu guru itu mau untuk sedikit sabar mendengarkan apa sih yang mereka alami gitu, kenapa kok sampai mereka itu melakukan seperti itu gitu Pak. Iya, betul sekali. Jadi kondisi yang ideal menurut Bu Indri itu adalah Bapak Ibu guru itu harus lebih humanis kepada seluruh murid yang sekiranya kurang tepat pada sasarannya. Mungkin ketika pengerjaan tugas dia terlambat atau ketika mengerjakan itu bisa dikatakan kurang tepat seperti itu. Kemudian Bu Indri, yang saya ingin tanyakan lagi, kondisi saat ini di sekolah Ibu Indri itu apabila dinilai menggunakan skala angka 1 sampai 10 Ibu, itu di angka berapa kira-kira? Kalau mau dilihat dari skalanya, mungkin ke skala 7 ya Pak ya, karena dilihat dari jumlah siswa ya, jumlah siswa saya gitu dengan yang ada 13 keseluruhannya ya, terus kemudian jumlahnya juga ada ratusan dan Bapak Ibu gurunya juga sekitar 57 orang. Itu saya rasa ada lebih dari mungkin ada 13 guru yang memang masih saya lihat masih belum bisa memperlakukan anak dengan lebih nyaman ya untuk ketika mereka melakukan teguran gitu. Jadi saya lihatnya letaknya ke 7. Angka 7 ya. Nilai 7 dan ada banyak guru juga ya ternyata yang belum bisa itu humanis terhadap siswa. Kemudian yang ingin saya tanyakan selanjutnya adalah langkah apa yang sudah dilakukan Bu Indri untuk mengatasi hal tersebut? Iya, kalau apa yang sudah saya lakukan sih sebetulnya kemarin juga sempat menyampaikan hal semacam ini itu kan dengan sesama rekan sejawat ya, tentunya kita juga sharing, kita juga ngobrol tuh dengan situasi yang terjadi sekarang gitu ya. Terus kemudian saya juga kemarin itu melakukan praktek apa ya, segitiga restitusi ketika ada seorang wali kelas yang kemudian menemui anak yang memang bermasalah, kemudian diantarkan ke saya. Nah kemudian bersama dengan wali kelas itu kemarin dan juga ada guru mapel ya yang melihat kita melakukan segitiga restitusi kepada anak tersebut. Alhamdulillah sih kemarin bisa berjalan baik ya. Jadi dari anak sendiri juga sudah menyadari apa yang menjadi kesalahannya, kemudian ada apa ya, anak juga sudah tahu hal apa yang akan dia lakukan untuk melakukan perubahan. Sebetulnya saya sudah melakukan itu. Baik Bu Indri, apa yang dilakukan Bu Indri sudah
cukup bagus menurut saya, sudah menerapkan restitusi, segitiga restitusi. Kemudian apakah cara tersebut itu sudah bisa dikatakan berhasil? Ya kalau misalkan berhasilnya sih, saya lihatnya pada saat proses segitiga restitusinya saya bisa melaksanakan itu ya Pak ya. Yeah. Tapi kan kemarin itu kan tidak kepada menyeluruh terhadap semua Bapak Ibu guru ya. Nah jadi kami hanya tertentu saja, sehingga mungkin yang saya harapkan kan kita kalau bisa ya paling tidak ya dari seluruh guru itu ya kan kita juga tidak mungkin mengharapkan apa ya situasinya istilahnya semua guru itu bisa melakukan hal sama ya, karena kan kalau kami di SMP itu kan tidak setiap hari Bapak Ibu guru tuh ya ketemu langsung apa berhadapan langsung dengan murid kan ya gitu. Jadi yang selalu berhadapan dengan kami itu ya wali kelas gitu ya, ibu guru maba gitu. Tentunya saya berharap memang beliau bisa apa ya lebih bijak aja, nyaman ya dengan anak-anak di rumahnya tadi. Berarti yang ingin saya tanyakan lagi, kalau saya lihat tadi berarti permasalahannya belum selesai. Bu Indri sebagai guru BK di situ kira-kira masih membutuhkan waktu berapa lama untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut di sekolahnya Bu Indri? Tentunya kalau untuk apa itu namanya menyelesaikan itu, saya rasa ini juga nggak bisa cepat ya Pak ya, karena kan kalau terkait hal seperti itu kan ini berproses ya Pak ya. Jadi nggak bisa langsung apa semuanya berubah gitu ya. Jadi mungkin waktunya akan bertahap sih menurut saya Pak. Tetap bertahap nih, mungkin ada dari jangka pendek, jangka menengah dan betul. Kemudian saya rasa semua masalah akan terselesaikan dengan bagus apabila ada komitmen Ibu. Dan apa komitmen Bu Indri untuk dapat menangani masalah tersebut dengan guru-guru yang mungkin saya dengan saya sudah melaksanakan langkah yang saya lakukan itu, saya ke depan sepertinya saya perlu untuk melakukan atau mensosialisasikan lagi terus untuk melakukan segitiga restitusi itu kepada seluruh guru ya. Tapi di sini mungkin barangkali saya tidak bisa sendiri, saya mungkin perlu untuk lebih banyak sharing lagi dengan kepala sekolah, terus dengan juga rekan sejawat yang lain ya. Jadi mungkin kita akan melakukan latihan ya dalam komunitas belajar kami terkait dengan bagaimana sih pelaksanaan segitiga restitusi itu yang sebenarnya Pak. Bagus sekali dari penjelasan komitmen Bu Indri yang akan dilakukan, tapi saya rasa mungkin Bu Indri akan merasa keberatan jika dilakukan sendiri seperti itu. Nah, apakah Bu Indri merasakan membutuhkan dukungan atau bantuan dari mungkin dari rekan sejawat atau dari kepala sekolah seperti itu? Tentunya saya tidak bisa melakukan itu sendiri ya Pak ya. Jadi saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat dan juga dengan kepala sekolah tentunya gitu. Jadi yang saya butuhkan di sini adalah dukungan dari kepala sekolah dan juga rekan-rekan sejawat, sehingga harapan saya dengan kita itu bisa apa ya lebih dengan murid itu lebih baik gitu ya, dengan lebih bijak lagi, mereka murid juga merasa nyaman, lebih humanis lagi. Saya rasa itu akan berkontribusi pada keberhasilan mereka dalam pembelajaran di sekolah. Ya. Yang terakhir Bu Indri, tadi Bu Indri sudah menyebutkan komitmen apa yang akan Bu Indri lakukan, kemudian dukungan serta bantuan apa yang Bu Indri butuhkan, dan Bu Indri sudah menyebutkan semuanya. Pertanyaan terakhir, kira-kira itu akan dilaksanakan Bu Indri itu kapan Bu Indri? Mungkin secepatnya ya Pak ya, dalam minggu ini. Dalam minggu ini sudah bisa dimulai. Ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ke Bu Indri untuk kedepannya. Semoga apa yang sudah direncanakan oleh Bu Indri dapat berjalan lancar, dapat merubah perilaku Bapak Ibu guru atau rekan sejawat Bu Indri sesuai dengan apa yang Bu Indri harapkan atau apa yang memang seharusnya Bapak Ibu guru itu laksanakan seperti itu. Iya Pak. Mungkin mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selamat siang, silakan Bu Indri bisa melanjutkan aktivitas. Baik Pak, terima kasih untuk Iya, selamat siang. Selamat siang Mbak. Selamat siang, Bu Ya, Ratna. sudah selesai kok
coachingnya Bapak? Sudah. Ya, luar biasa. Tadi saya sudah mendengarkan. Apa yang sudah Pak An lakukan dalam ketercapaian proses coaching tadi, Pak An? Dalam proses coaching tadi saya tadi sudah menerapkan alur tirta dalam prosesnya seperti itu. Bagus sekali ya Iya. Pak An ya. Jadi dengan alur tirta memang mempermudah kita dalam proses coaching ya Pak ya. Coaching. Apakah Pak An sudah melaksanakan proses kemitraan di dalamnya tadi? Juga Sudah ya Pak ya. Tadi saya sudah lihat menggali Iya. potensi, Iya. kemudian menanyakan hal-hal yang berbobot seperti itu ya Pak An ya. Iya, sudah. Baik. Nah, tadi sudah cukup bagus, luar biasa. Ketika saya mengisi rubrik juga sudah nilainya cukup bagus Pak An ya. Baik, terima kasih. Nah, kompetensi apa yang kira-kira akan Pak An kembangkan nantinya kalau ada coaching lagi? Mungkin kalau ada coaching lagi ke depannya yang ingin saya kembangkan adalah masih tetap sama gitu, tentang mendengarkan secara aktif ya, dengan cara penuh seperti itu. Ya, bagus. Karena ketika kita sudah berhasil melaksanakan coaching dengan baik, sudah bisa memberikan penyelesaian yang baik kepada coaching, tetapi kita tidak puas diri ya Pak An ya. Iya. Jadi kita terus harus mengembangkan Betul. potensi kita. Jadi kedepannya bisa melaksanakan coaching dengan lebih baik lagi, gitu ya Betul, Pak An ya. betul. Baik. Mungkin itu saja Pak An yang bisa saya sampaikan. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Walaupun hari ini sudah cukup baik, sudah baik bahkan ya. Jadi observasi saya kali ini sudah cukup. Terima kasih banyak Pak An. Baik, sama-sama Ibu. Silakan Pak An untuk melaksanakan aktivitas kembali. Baik, terima kasih. Sama-sama.